Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Ramadan Putra dengan NPM 2241150 dari kelas Manajemen 22B. Di sini saya akan menjelaskan apa itu data populasi, sampel, penyajian, data, tabel, dan diagram. Yang pertama, ada dasar statistik. Yang ke satu, data, yaitu informasi atau fakta yang dikumpulkan atau direkam dalam berbagai bentuk seperti angka, teks, atau gambar. Data merupakan bahan mentah yang digunakan dalam analisis statistik. Dalam konteks ini, kita akan memahami definisi data dan mengidentifikasi dua jenis data utama. Yang pertama, data kualitatif dan data kuantitatif. Yang kedua, populasi. Populasi ada keseluruhan subjek atau elemen yang menjadi fokus analisis statistik. Misalnya, jika Anda melakukan penelitian tentang produk sebuah data, akan mencakup semua produk kota tersebut. Ini akan menjelaskan konsep populasi dan mengapa pemahaman tentang populasi penting dalam statistik. Yang ketiga, sampel. Sampel yaitu subjek atau sebagian kecil dari populasi yang dipilih untuk mewakili populasi. Pengambilan sampel adalah langkah penting dalam statistik karena seringkali tidak praktis atau ekonomis. Untuk pengumpulan data dari seluruh populasi, bab ini akan membahas definisi sampel dan menggarisbawahi pentingnya pengambilan sampel yang baik untuk mendapatkan hasil statistik yang dapat dipercaya. Yang keempat, penyajian data. Penyajian data melibatkan cara mengorganisasi dan menyajikan data agar mudah dipahami. Dalam bab ini, kita akan mempelajari penggunaan tabel dan diagram sebagai alat utama dalam penyajian data. Jenis-jenis diagram seperti diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis akan dijelaskan. Penyajian data yang baik sangat penting dalam menyampaikan hasil analisis statistik. Lalu ada jenis data. Data dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif, jenis data ini merujuk pada data yang bersifat deskriptif atau kualitatif. Ini berarti data kualitatif menggambarkan karakteristik atau atribut tertentu dan biasanya tidak dapat diukur dalam angka. Contohnya, data kualitatif termasuk jenis kelamin, warna mata, merek produk, atau status pernikahan. Data kualitatif dibagi menjadi data nominal dan data ordinal. Data nominal hanya mengkategorikan elemen dalam kategori tanpa urutan, sedangkan data ordinal mengurutkan elemen dalam kategori dengan tingkat atau tingkat relatif. Data kuantitatif yaitu data yang diukur dalam bentuk angka dan dapat diperlakukan dalam operasi matematis. Data ini memberikan informasi tentang banyak atau memiliki nol yang bukan nol mutlak dan dapat digunakan untuk perbandingan-perbandingan. Sementara data rasio memiliki nol mutlak dan dapat digunakan untuk perbandingan yang lebih berarti seperti data tinggi, berat badan, atau umur. Lalu ada pentingnya populasi dan sampel. Populasi merujuk pada seluruh kelompok atau elemen yang menjadi fokus dalam studi statistik, dan pemahaman tentang populasi dengan landasan untuk membuat generalisasi yang kuat dan dapat diandalkan tentang karakteristik atau fenomena yang ada dalam populasi tersebut. Namun, seringkali pengumpulan data dari seluruh populasi menjadi tidak praktis atau mahal. Inilah saat pentingnya sampel menjadi jelas. Sampel yang merupakan subset dari populasi memungkinkan kita untuk mengambil representasi yang cukup untuk analisis statistik dengan menggunakan sumber daya
yang lebih efisien. Namun, penting untuk memilih sampel dengan bijak, sehingga sampel yang digunakan mencerminkan karakteristik populasi dengan baik. Sampel yang baik membantu mengurangi bias dan kesalahan dalam analisis statistik, sehingga kesimpulan yang diambil dari sampel tersebut dapat digeneralisasi di seluruh populasi dengan tingkat keyakinan yang lebih tinggi. Lalu, pengambilan sampel. Proses pengambilan sampel dengan proses pemilihan sekelompok elemen atau individu dari populasi yang akan digunakan untuk memiliki seluruh populasi. Ini adalah tahap penting dalam analisis statistik, dan prosesnya melibatkan langkah-langkah seperti menentukan ukuran sampel yang diperlukan, memilih teknik pengambilan sampel, dan pengumpulan data dari sampel. Proses ini perlu dilakukan secara hati-hati dan tepat. Contoh, teknik pengambilan sampel. Dalam bab ini, kita akan mempelajari beberapa teknik pengambilan sampel yang umum digunakan, termasuk sampel acak sederhana. Dalam metode ini, setiap elemen dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Sampel beras strata. Populasi dibagi menjadi beberapa stratata, dan kemudian sampel diambil secara acak dari masing-masing stratata. Sampel berkelompok. Populasi dibagi menjadi kelompok yang lebih kecil, dan satu atau beberapa kelompok dipilih secara acak untuk menjadi sampel. Lalu ada penyajian data. Penggunaan tabel dan diagram dalam statistik. Penyajian data adalah cara untuk mengorganisir dan mengkomunikasikan data dengan cara yang mudah dipahami. Dalam statistik, tabel dan diagram adalah dua alat utama yang digunakan untuk tujuan ini. Tabel adalah tata letak berbasis teks yang digunakan untuk menyusun data dalam bentuk baris dan kolom, sementara diagram adalah representasi visual data. Jenis-jenis diagram. Dalam bab ini, kita akan memahami berbagai jenis diagram yang umum digunakan dalam statistik, yaitu diagram batang, bar chart, digunakan untuk menggambarkan data kualitatif atau kuantitatif. Dalam bentuk batang atau kolom vertikal, ini membantu membandingkan data di antara kategori atau grup. Diagram lingkaran Picard, yaitu digunakan untuk menggambarkan proporsi data sebagai bagian dari keseluruhan, cocok untuk data kualitatif yang memiliki kategori eksklusif. Dan diagram garis line chart digunakan untuk menggambarkan tren perubahan data seiring waktu, berguna untuk data kualitatif yang terhubung. Mengapa penyajian data penting? Penyajian data yang efektif membantu audiens untuk lebih mudah memahami dan menafsirkan informasi. Ini juga membantu dalam merangkum data yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dan mudah dicerna. Dalam konteks statistik, penyajian data yang baik juga membantu dalam pengambilan keputusan dengan memberikan pemandangan yang jelas dan visual tentang informasi statistik. Data nominal. Data nominal adalah jenis data yang digunakan untuk mengkategorikan atau mengelompokkan elemen dalam kategori yang berbeda tanpa adanya urutan atau ranking tertentu. Contoh data nominal yaitu jenis kelamin pria, wanita, warna mata, biru, coklat, hijau, atau merek mobil, Toyota, Honda, Ford. Data nominal tidak memiliki ukuran yang intrinsik dan hanya digunakan untuk mengelompokkan. Data ordinal, yaitu menggolongkan elemen dalam kategori dengan urutan atau ranking tertentu. Tetapi perbedaan antar kategori tersebut tidak memiliki arti angka yang konstan. Contoh data ordinal yaitu tingkat kepuasan sangat puas, puas, tidak puas, atau kelas sosial tinggi, menengah, rendah. Meskipun ada urutan, selisih antara kategori-kategori ini tidak memiliki interpretasi yang baku.
Selanjutnya ada data interval. Data interval jenis data yang memiliki urutan dan selisih antar nilai memiliki arti angka yang konstan. Selisih antar nilai ini memiliki interpretasi yang baku, tetapi tidak ada nilai nol yang benar-benar nol mutlak. Contoh data interval adalah suhu dalam derajat Celcius di mana selisih antara 10 derajat Celcius dan 20 derajat Celcius dengan sama selisih antara 20 derajat Celcius dan 30 derajat Celcius, tetapi 0 derajat Celcius tidak berarti ada suhu sama sekali. Dan data rasio, jenis data yang memiliki urutan, selisih antar nilai dengan interpretasi yang baku, dan nilai nol yang merupakan nol mutlak. Dalam data rasio, nilai nol berarti tidak ada sesuatu yang diukur. Contoh data rasio adalah tinggi badan dalam sentimeter, berat badan dalam kilogram, atau umur dalam kasus ini. Nilai nol berarti tidak ada tinggi badan, berat badan, atau umur sama sekali. Yang terakhir, ada kesimpulan. Data adalah inti dari segala hal dan pemahaman yang kuat tentang konsep dasar seperti jenis data, pengambilan sampel, dan penyajian data adalah kunci untuk membuat keputusan yang baik dan menganalisis dunia yang semakin diperkaya dengan data dalam pengambilan keputusan yang berlandaskan data. Pemahaman yang mendalam tentang data memberi kita keunggulan dalam mengidentifikasi tren, memahami pola, dan membuat prediksi yang lebih baik. Dengan kesadaran tentang jenis data yang kita hadapi, kita dapat memilih alat analisis yang sesuai memanfaatkan data sebaik mungkin. Semua ini mengalami kita untuk terus belajar dan menggali lebih dalam dalam analisis statistik karena kemampuan ini memiliki implikasi yang luas dan dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.